Salam Pemuda, Om Swastiastu. Selamat sore rekan-rekan pemuda, selamat bergabung di live Instagram Nana dan tentunya bersama dengan PPMI Bali dalam rangka Widya Pada, bicara budaya pemuda dewata yang tentunya hari ini sudah mengundang narasumber yang sangat-sangat luar biasa tentunya. Dan rekan-rekan pemuda perlu diketahui bahwa dalam Widya Pada ini kita tentunya akan membahas beragam isu-isu tentang seni budaya dengan pakar-pakarnya langsung, sehingga kita akan mendapatkan banyak sekali informasi dan juga jawaban-jawaban yang mungkin teman-teman pertanyakan selama ini. Baik rekan-rekan pemuda, hari ini Widya Pada disiarkan langsung dari Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, dan tentunya kami yang hadir di sini sudah mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Baik rekan-rekan pemuda, sebelum kita bertanya-tanya langsung, berbincang-bincang langsung dengan narasumber yang sudah hadir saat ini, mohon izin untuk saya bacakan biodata dari beliau. Jadi beliau adalah seorang tokoh seni dan budaya Bali yang seninya sudah sangat akrab dengan pemuda masa kini. Beliau menempuh pendidikan terakhir S2 di Unhi Denpasar, jurusan Agama dan Kebudayaan. Dan saat ini beliau berprofesi dan juga bekerja di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Adapun kegiatan beliau sangat aktif dalam kegiatan seni dan budaya Bali. Beliau sering menjadi juri, kemudian sering sebagai pemateri dan lain sebagainya. Dan langsung saja rekan-rekan pemuda, kita sambut langsung beliau yang sudah hadir hari ini, Ibu Dayu Ida Ayu Madediastini, SST MSI. Boleh tepuk tangan yang meriah teman-teman. Om Swastiastu Ibu Dayu. Inggih, Ibu bisa mungkin dibuka maskernya terlebih dahulu Ibu ya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Seperti biasa teman-teman ya, seorang Ibu Dayu yang sangat cantik dan juga menawan ya Bu ya. Terima kasih. Inggih, Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Baik, becik. Astungkara Bu ya. Inggih Bu, jadi hari ini kita sudah siaran langsung nih Bu Widya Pada bersama dengan PPMI Bali, dan tentunya akan membahas tentang seni dan budaya Bali yang sudah mungkin dapat dikatakan viral akhir-akhir ini Bu ya, tentang Rejang Renteng Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih sebenarnya atau bagaimana sih Bu sejarah dari Rejang Renteng niki Bu? Ingin untuk menyingkat waktu, terima kasih kepada moderator, terutama kepada adik-adik PPMI Bali. Mudah-mudahan kegiatan niki berlanjut nih luar biasa. Titiang tepuk tangan dulu dengan PPMI niki. Tepuk tangan luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir Titiang di sini untuk membahas tentang viralnya Rejang Renteng. Oke, yang pertama peniki ditanyakan oleh moderator, bagaimana sih sejarah Rejang Renteng puniko. Mengawali Rejang Renteng puniki perlu kita ketahui ya, secara bersama adik-adik semua, ibu-ibu dimanapun berada, Rejang Renteng niki ada di mana-mana. Di Bali sudah ada Rejang Renteng, di Nusa Penida ada Rejang Renteng. Nah, yang hari ini kan kita bahas adalah Rejang Renteng pengembangan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kebetulan Rejang Renteng niki kita dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada tahun 1999 ke Nusa Penida. Di sana kita meneliti tarian-tarian yang hampir punah. Nah, di sana sebelum kita membahas tentang Rejang Renteng tersebut, kita akan ke belakang dulu adik-adik. Rejang Renteng niki awalnya adalah renteng, bukan Rejang
hasil penelitian di Nusa Gede, Nusa Penida, bagian selatan. Niki sejarah awal, sebelum ada Rejang Renteng, Ditiang meneliti ulang perkembangan. Kenapa Ditiang meneliti? Nah, sebelum Ditiang mengajak penelitian mereka, Ditiang harus berpikir, kami adalah seniman yang pertama. Yang kedua adalah duduk di akademi, pernah di akademi, lulusan ISTI Denpasar, melanjutkan ke UNHI, dan yang terakhir adalah duduk di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan yang memang rutin kegiatan kami, kegiatan Ditiang ini adalah guru tari. Jadi sedikit tidak harus tahu bagaimana perjalanan Rejang Renteng Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kok viral seperti ini, digemari di masyarakat. Nah, lagi Ditiang mundur ini membahas tentang Renteng. Renteng ini ada di Desa Saren. Itu yang kami teliti. Di Desa Saren, Nusa Gede, Desa Mujaning, di Mujaning. Jadi di sana kami mendapatkan informasi bahwa Renteng ini sangat sakral sekali. Nah, di sana Desa Saren itu ngaturang ayah Rejang Renteng ini di Nusa Penida. Lahirnya Renteng niki, kita ngerenteng dengan Rejang Renteng itu berbeda. Kalau ngerenteng, kita sudah kesudi atau kedolat. Artinya sudah didolat oleh pemangku baru boleh ngerenteng. Nah, ini bedanya. Memakai upacara dan niatnya yang cukup besar. Kita harus di Pasupati Dungun, Monata Banten dan sebagainya. Mungkin sudah pernah ditayangkan sebelumnya oleh adik-adik bagaimana perjalanan Ditiang ke Nusa Penida, ke Nusa Gede sebelum acara ini dimulai. Jadi di sana kami meneliti kurang lebih setiap minggu kami datang ke Saren ini. Jadi di sana Renteng ini yang kesudi. Yang menarikan adalah tidak boleh genap. Tidak boleh genap. Kenapa? Sejarah Renteng ini pernah menari di Puncak Mundi, di Pura Puncak Mundi berjumlah 10 orang. Ini sejarah Renteng Demun. Setelah menari di pertengahan itu, penari yang paling belakang itu hilang. 2 hari ditemukan sudah meninggal. Nah, tempat itu pun sudah kami kunjungi juga. Ada foto-fotonya Pura Puncak Mundi di mana tempat meninggalnya beliau 2 hari ditemukan. Nah, dari itu Desa Saren ini tidak boleh mengerenteng 10 orang atau ganjil. Ditarikan 3, 5, 7 atau 9 orang sampai saat ini. Nah, ini ditarikan di ngayah di Nusa Penida, yaitu di Pura Dalam Pet. Setiap sasih kapat pada saat jagung itu baru tumbuh bulunya, baru turun renteng puniki. Pernah kejadian, ini sejarah. Pernah kejadian penari-penari yang dari Saren puniki kebanyakan tidak bisa menari. Jadi mengalun gerakannya kemana-kemana ya. Tetapi beliau ikhlas semua mengayahkan renteng puniki. Karena ada cemohan dari penonton, kenapa kok tidak bisa menari, kok tariannya jelek bisa ngayah. Akhirnya mandek, istirahat ngayah. Setelah istirahat, kejadianlah di Desa Saren gerubung. Banyak kejadian yang meninggal, sakit dan sebagainya. Kembalilah ngayah renteng di Nusa Penida di Dalam Pet sampai saat ini. Nah, dari sanalah kami dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melihat dari gerakan-gerakan Rejang Renteng, filosofi renteng itu kami tuangkan ke dalam Rari Rejang Renteng. Kenapa? Kita hanya menambah nama Rejang saja yang awalnya renteng. Kenapa? Supaya bisa kita menarikan berbanyak sesuai definisi Rejang. Definisi Rejang itu adalah tarian kolosal yang berbarisnya ke deret ke belakang, berjajar ke samping, di Rejang. Jadi ibu-ibu pada saat ini bisa ngayahkan Rejang Renteng, tetapi tidak melupakan, tidak menghilangkan makna-makna yang kami cari dari awal, yaitu renteng tersebut. Baik tatanan busana, tatanan gerakannya yang kami masukkan lagi, kita modif-modif dengan sesuai dengan pakem tari wali, yang dimana yaitu ada pepesonnya, pengawal, pengecer, dan peka
ada pakem seperti itu, hanya mengalun gerakannya. Nah, kedemun, Wah, luar biasa banyak sekali. sekali, banyak niki sejarahnya. Kalau kita bicarakan tidak habis niki. Mungkin nanti kita kepada adik-adik PPMI niki usul hidang, kalau tidak sempat kita memaparkan sejarah karena ini penting sekali adik-adik buat ibu-ibu kita pecinta seni, pelaku seni, terutama rejang ibu-ibu kita. Jadi perlu tahu sejarah biar tidak bisa menarikan saja atau tidak tahu sejarahnya. Apa ini? Kenapa begini ya? Seperti ini. Nggak, benar sekali ya rekan-rekan pemuda ataupun ibu-ibu yang mungkin sedang menyaksikan live Instagram kami pada hari ini. Sebagai referensi terkait dengan tarian Rejang Renteng niki mungkin bisa disaksikan lebih lanjut melalui YouTube ataupun sumber-sumber lainnya. Yang penting sumber tersebut kredibel, Bu, terpercaya, Bu. Ya, karena ini sudah hasil penelitian, tidak bisa lagi diubangi. Sudah pasti niki akan kami serahkan ke PPMI, silakan diunggah di YouTube supaya ibu-ibu kita paham. Jadi tidak ada lagi isu yang simpang siur dari Rejang Renteng niki. Karena banyak ada Rejang Renteng tetapi bukan Rejang Renteng yang kami ambil dari daerah-daerah itu, tidak. Oke Ibu, kita lanjut lagi Ibu. Tadi sempat dipaparkan sedikit tentang sejarah dari tarian Rejang Renteng niki Ibu. Jadi mungkin dapat yang simpulkan tarian Rejang Renteng niki salah satu tarian sakral, Bu, utawi tari wali. Kira-kira Bu, kalau dari upacara agama Hindu, posisi tari Rejang Renteng ini bagaimana, Bu? Iya, bagus sekali niki, pertanyaan yang sudah sering juga ditanyakan kepada Titiang langsung. Karena baru munculnya Rejang Renteng puniki adalah sebagai tari, sekarang sudah sebagai tari wali. Itu adalah hasil seminar kami yang terakhir di Taman Budaya. Niki ada pemaparannya karena kami berani mengatakan seperti itu karena sudah ngetok palu. Rejang Renteng ini sebagai tari wali. Kami mengadakan pelatihan dan workshop tari Rejang Renteng se-Bali pada tanggal 21 Februari 2019 dengan narasumber Pak Prof. Dibio, Pak Sumarto, dan kami sendiri. Jadi tari Rejang Renteng ini kenapa dikatakan tari wali dulu? Nih, baru nanti susunannya nih ke adik. Nih, tari wali. Kenapa diadakan tari wali? Pada saat itu banyak pertanyaan. Pada saat seminar terakhir di Tiang, seminar yang awal sering sudah di Klungkung, Singaraja, Surabaya, Yogyakarta, Lampung. Nah, ini adalah seminar yang memang sudah dikukuhkan pada saat itu oleh 3 narasumber. Jadi berita acara sudah ada. Nah, ini ya kenapa dikatakan tari wali Rejang Renteng niki? Karena dalam tari wali niki sudah mempunyai pakem. Nih, sudah punya persyaratan dia. Kenapa dia harus jadi tari wali? Sudah ada syaratnya. Nah, niki yang pertama adalah gerakan tari Rejang Renteng itu sederhana. Mungkin sudah diketahui oleh ibu-ibu dan adik-adik aja sudah bisa nih. Putra-putrinya yang kecil-kecil sudah bisa juga menangkap gerakan ini karena sederhana sekali. Yang kedua, pola lantainya sederhana. Tidak ada dibuat koreografi yang rumit, tidak ada. Sederhana sekali. Yang ketiga, musiknya sederhana, diulang-ulang. Bagaimana pepesong, pengawak, pengecet, pekahat itu sederhana sekali. Terus tata rias dan busana sangat sederhana sekali. Nih, tidak ada kemewahan di sana dan murah, jadi gampang dijangkau. Yang terakhir adalah sudah diterima di masyarakat. Ini yang penting. Kalau sudah diterima di masyarakat, digemari di masyarakat dan sudah syarat-syarat itu memenuhi persyaratan, itulah tari wali. Yang terakhir ada upakaranya. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan adik tadi, kapan ditarikan Rejang Renteng? Rejang Renteng tidak mendominir rejang yang lain. Niki tekanan di dia. Kalau ada rejang atau sutri yang ada di desa pekeraman, di masing-masing, di suang-suang desa, itulah ditarikan lebih dahulu. Karena Rejang Renteng niki sebagai inspirasi, motivasi dari desa-desa ini ke, oh ada Rejang Renteng, kenapa kita tidak bangun lagi, tidak gali lagi rejang yang sudah ada? Itu bagus sekali.